Kesorotan selanjutnya, Saudara, puluhan nasabah Koperasi Simpan Pinjam CU Bahagia di Kabupaten Karo, Sumatera Utara melaporkan adanya dugaan penggelapan uang nasabah ke Polres Tanah Karo. Para nasabah menduga dana yang digelapkan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Para nasabah menyebut dugaan penggelapan itu dilakukan pengurus Koperasi CU Bahagia periode 2019 hingga 2021. Salah satu nasabah menyebut dari laba kotor koperasi sebesar 5 miliar rupiah lebih dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada total 13.600 nasabah kurang dari 2 miliar rupiah. Para anggota juga mempertanyakan 3 aset kendaraan yang diatasnamakan pengurus dan dugaan penyelewengan uang duka. Anggota koperasi berharap pihak Polres Tanah Karo segera mengusut kasus ini. Dan Saudara, seperti apa dugaan penipuan ratusan nasabah koperasi di Tanah Karo, Sumatera Utara? Kita tanyakan langsung kepada salah satu korban, yaitu Marikaya Bangun. Selamat sore, Pak Marikaya. Selamat sore, Bu Nilo. Ya, Pak, seperti apa kerugian yang Anda dan nasabah lainnya? Baik, Ibu. Koperasi CU Bahagia ini, Bu, kita dari laporan rapat anggota tahunan yang diadakan pada tanggal 12 Februari lalu, beberapa hal terungkit menurut laporan mereka sendiri, antara lain Ibu, di dalam penyaluran kredit sejumlah 28 miliar 50 juta, namun di dalam laporan panitia kredit hanya tertera 26 miliar 269 juta rupiah. Juga Ibu, dari laba kotor yang telah disampaikan sejumlah 5,5 miliar, kami menjadi terkejut ketika saya mengikuti RAT tersebut. Mereka melakukan pembagian dividen tanpa melalui keputusan anggota. Artinya Ibu, koperasi ini telah melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Di mana seharusnya di dalam RAT, anggotalah yang berhak memutuskan bagaimana pembagian dividen. Oke. Baik. Pak Marikaya, ada berapa banyak nasabah yang melaporkan kerugian ini dan rata-rata kerugian mereka ini berapa, Pak? Baik, Ibu. Kalau nasabah yang melaporkan sebenarnya kemarin kita ada berkisar di atas 50 orang, Ibu. Namun juga dari apa yang sampai kepada kami, begitu banyaknya nasabah-nasabah yang benar-benar merasa dirugikan. Masing-masing ada berapa kerugian yang dirasakan, Pak? Kerugian itu bermacam-macam, Ibu, tergantung daripada saham anggota masing-masing. Oke. Kalau Bapak sendiri? Saya sendiri, Ibu, itu sebenarnya kalau saya pribadi hanya sedikit, Ibu. Sekitar mungkin berapa? Ya berkisar dari dividen yang mungkin saya terima sekitar 800.000, lalu saya harus menerima hanya 300.000, jadi hanya 500.000. Tapi kembali, Bu, ini bukan kepada nilai daripada kerugian pribadi yang saya terima. Namun ini adalah yang disuarakan oleh 13.600 anggota CU Bahagia di Kebanjahe. Oke. Pak Marikaya, Anda sendiri bergabung dengan koperasi ini sejak kapan? Saya sudah ada bergabung, Ibu, lebih kurang itu mungkin sekitar 10 tahunan, Ibu. 10 tahun lebih ya. Ya. Pekerjaan yang para anggota koperasi ini rata-rata pekerjaannya apa, Pak? Mayoritas daripada anggota koperasi ini, Bu, itu kebanyakan petani. Ibu tahu kalau dataran tinggi Karo ini adalah para petani dan mungkin pedagang-pedagang kecil, Bu. Sehingga nilai-nilai yang demikian aja sangat berpengaruh
terhadap perekonomian rumah tangga mereka. Baik, rata-rata ada petani dan juga pedagang. Sebelum kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, apakah sudah pernah melakukan mediasi misalnya dengan pihak koperasi? Sudah, Ibu, sudah. Sudah. Jadi kita melakukan mediasi pada awalnya itu setelah selesai rapat anggota tahunan, sekitar 10 hari setelah selesai kita mempertanyakan kepada pengurus bagaimana sebenarnya tindak lanjut dari hasil rapat anggota tahunan, yang mana pada rapat anggota tahunan tersebut ada dia diambil suatu kesimpulan, laporan pengurus lama itu diterima dengan perbaikan paling lama 1 minggu. Ya, baik. Namun ketika kami ke sana, Ibu, bahkan secara lisan kami sudah sampaikan kami akan datang, namun ketua yang sekarang, wakil ketua, juga bendaharanya tidak ada di kantor. Baik. Baik, Ibu. Baik. Ya. Baik, Pak Marikaya Bangun, tentu kita berharap bisa segera ada titik terang ya, kerugian yang kemudian dialami oleh para anggota ini bisa segera kembali, semuanya bisa diproses dengan baik. Terima kasih Pak Marikaya Bangun atas informasi Anda di Kompas Petang hari ini.